Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian hasil. Perkenalkan, nama saya Novita Ayuning Tias dan ketiga rekan saya. Saya Gilang Satria Sugisaputra. Saya Cynthia Monica Safitri. Perkenalkan, saya Aliatul Ilminidat. Pengertian dari pengendalian hasil adalah suatu sistem yang menitikberatkan pada hasil kinerja karyawan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengendalikan apakah tujuan dari perusahaan sudah tercapai atau belum. Pengendalian hasil ini juga dapat dijadikan alat untuk mengetahui capaian-capaian kinerja karyawan dengan cara menetapkan target-target pada setiap divisinya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkannya dibutuhkan implementasi desentralisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan divisi untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Pengendalian hasil ini biasanya digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkatan. Kedua adalah kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil bersifat konsisten dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan perwujudan otonomi atau pusat pertanggungjawaban. Dengan kata lain, desentralisasi mencoba untuk mereplika model entrepreneurial dalam tipe perusahaan yang lebih besar. Pada kondisi bisnis yang fluktuatif, manajer diperlukan sikap wirausaha agar berhasil dalam lingkungan yang kompetitif ketika mereka menjanjikan imbalan yang sepadan untuk resiko yang dihadapi. Pengendalian hasil tidak hanya dibutuhkan pada level manajemen saja, tetapi dapat juga diterapkan pada level yang lebih bawah dalam organisasi. Meskipun desentralisasi adalah cara efektif untuk memberdayakan karyawan dalam konteks pengendalian hasil, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan untuk pemberdayaan konteks tertentu. Sebagai contoh, ketika Carrefour memberdayakan manajer lokal untuk bertanggung jawab pada semua aspek, terjadi korupsi yang sistematis pada semua tingkatan manajemen. Tiga adalah pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi kepada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, pengendalian hasil juga dapat mengurangi potensi kurangnya pengarahan dan menjadi cara efektif terkait masalah motivasi. Pengendalian akhir juga dapat mengurangi keterbatasan individual. Pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengendalian hasil juga menyediakan berbagai hal mengenai non-motivasi, tipe deteksi, dan pengendalian manfaat dari feedback yang dialami. Pengukuran hasil membantu organisasi menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi yang digunakan, entitas organisasi, dan tindakan karyawan yang dilakukan. Jika kinerja gagal dan tidak sesuai harapan, organisasi dapat mengganti strukturnya. Elemen pengendalian sosial. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahapan berikut. 1. Mendefinisikan dimensi kinerja. Mendefinisikan dimensi kinerja melibatkan keseimbangan tanggung jawab organisasi pada semua pemegang kepentingan. Sama pentingnya dengan pemilihan pengukuran kinerja yang sebangun atau selaras dengan dimensi kinerja yang dipilih karena tujuan yang ditentukan dan pengukuran yang dibuat akan membentuk pandangan karyawan mengenai hal yang dianggap penting. Dengan kata lain, apa yang diukur itulah yang didapat. Kemudian muncul pandangan bahwa karyawan akan meningkatkan pengukuran kinerja tanpa memperhatikan apakah berkontribusi atau tidak terhadap kinerja yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, bukan hanya perusahaan yang perlu menentukan apa yang diinginkan, tetapi karyawan juga harus memastikan bahwa pengukurannya mengenai dimensi kinerja yang diinginkan sesuai dengan mereka.
Kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja biasanya bervariasi pada seluruh level organisasi. Pada level yang lebih tinggi, sebagian besar hasil yang penting didefinisikan dalam dimensi keuangan. Pada tingkatan yang lebih rendah, biasanya akan dievaluasi dari pengukuran operasional. Variasi keduanya menciptakan sebuah ketergantungan dalam hierarki manajemen. Tujuan utama manajer adalah mendefinisikan dengan pengukuran keuangan untuk mengkomunikasikan dengan para atasannya, terutama dalam hal keuangan, serta bawahan dalam hal operasional. Jika manajer mengidentifikasikan lebih dari satu ukuran hasil yang diberikan kepada karyawan, mereka harus memberi bobot pada masing-masing pengukuran sehingga penilaian mengenai kinerja dalam tiap-tiap hasil dapat dikumpulkan dalam evaluasi menyeluruh. 3. Pengaturan target kinerja. Target kinerja mempengaruhi tindakan dalam dua cara. Pertama, meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. Kedua, target kinerja membuat karyawan dapat menilai kinerja mereka sendiri. Target membedakan kinerja yang baik dan buruk. Kegagalan dalam mencapainya menjadi sinyal perlunya perbaikan. Yang selanjutnya adalah pemberian imbalan. Termasuk imbalan dalam perjanjian insentif adalah yang bernilai bagi karyawan, seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan, kesempatan, pelatihan, kebebasan, pengenalan, dan kekuasaan. Hukuman adalah kebalikannya. Organisasi dapat mendorong nilai yang motivasi dari berbagai hubungan imbalan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi karyawan. Kekuatan motivasi dari imbalan yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik dapat dipahami dari beberapa hal teori motivasi seperti teori pengharapan. Teori pengharapan mendalilkan bahwa kekuatan motivasi individu adalah suatu fungsi dari 1. Angka harapan atau kepercayaan bahwa hasil tertentu akan diperoleh dari tindakan mereka. Dan yang kedua, valensi atau kekuatan preferensi mereka terhadap hasil, tetapi bukan selalu terbatas pada uang, tetapi mungkin juga status. Kondisi yang menentukan pengendalian efektivitas hasil. Pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik ketika kondisi berikut ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat bisa dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil pengendalian dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang digunakan dalam wilayah yang diharapkannya. Terdapat 3 area hasil, yaitu kualitas, biaya, dan penjadwalan, yang mana ketiganya seringkali berlawanan satu sama lain. Kemampuan mempengaruhi hasil yang diinginkan. Pengendalian. Prinsip pengendalian adalah salah satu prinsip utama akuntansi pertanggungjawaban. Dasar pemikirannya adalah
bahwa pengukuran hasil berdaya guna hanya pada batasan jika informasi mengenai tindakan yang diinginkan atau keputusan yang dapat diambil telah tersedia. Kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan seringkali hasil yang dapat dikendalikan dari keinginan organisasi dan karyawan terkait dapat berpengaruh. Untuk membangkitkan perilaku yang benar sebagai tambahan agar menjadi selaras dan terkendali, pengendalian harus tepat, objektif, dan tepat waktu. Yang pertama, ketepatan, yaitu tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas yaitu pengukuran yang baik untuk tujuan pengendalian seharusnya bersifat presisi dan objektif. Terdapat dua cara untuk menaikkan objektivitas pengukuran. Pertama, memiliki pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen. Kedua, memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak independen seperti auditor. Yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu menunjuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Hal tersebut terjadi penting dalam pengukuran kualitas karena dua hal, yaitu motivasi dan meningkatkan nilai intervensi yang diperlukan. Yang keempat, mudah dipahami. Dua aspek yang menjadikan faktor mudah dipahami menjadi sangat penting. Yang pertama, karyawan yang perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang mereka lakukan untuk memengaruhi pengukuran. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi terlalu mahal untuk dikembangkan. Pada saat hal tersebut terjadi, perusahaan mungkin memerlukan alternatif penyelesaian yang lain dengan pengukuran yang lebih efisiensi dan sisi biaya. Sekarang ke studi kasus Puente Hills Toyota. Puente Hills Toyota ini merupakan perusahaan Toyota yang besar, perusahaan yang penjualan tahunannya berkisar sekitar 85 juta dolar. Namun begitu ternyata perusahaan ini setelah diidentifikasi memiliki beberapa masalah. Yang pertama, tenaga penjual tidak efektif dalam melakukan tindak lanjut konsumen. Yang kedua, indeks kepuasan pelanggan tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, teknisi dibayar berdasarkan pekerjaan sehingga mereka tergoda untuk memotong tahapan pekerjaan mereka. Keempat, penetapan bonus atau insentif departemen masih kurang jelas, artinya tidak ada ukuran yang menjadi dasar menentukan insentif. Dari masalah-masalah tersebut, saya akan mencoba membacakan solusi penyelesaian masalahnya. Yang pertama, menggunakan kuesioner sebagai acuan indeks kepuasan pelanggan menjadi kurang efektif ketika pelanggan tidak mampu menyampaikan secara langsung kemungkinan komplain yang terjadi di servis sebelumnya. Jika ingin mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan,
Perusahaan dapat melakukan interview langsung pada beberapa pelanggan dengan mengambil sampel di antara mereka secara acak. Yang kedua, ketika teknisi dibayar sesuai pekerjaan, mereka cenderung mengejar kuantitas hasil daripada kualitas pekerjaan yang diselesaikan. Oleh karena itu, indikator bayar untuk teknisi didasarkan pada hasil pekerjaan masing-masing tahapan prosedur. Jadi, setiap prosedur ada semacam kartu kendali yang memastikan bahwa masing-masing prosedur telah diselesaikan dengan baik dan benar. Yang ketiga, pemberian insentif seharusnya didasarkan pada indikator tertentu, apakah itu menggunakan jumlah hasil, jumlah jam, maupun indikator lainnya. Hal tersebut agar memungkinkan manajer untuk melakukan pengawasan apakah pekerjaan benar-benar dilakukan dengan baik dan insentif diberikan sesuai dengan kinerjanya. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.